Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat taufik, hidayah dan inayahnya lah kita bisa berkumpul dan bermuajahah dalam pertemuan yang insyaallah penuh dengan barokahnya ini. Yang kedua, solawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah kita bisa diangkis dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah dengan adanya iman wal Islam yang hingga saat ini kita rasakan. Yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah khitabah, semoga beliau selalu senantiasa dalam lindungan Allah dan semoga beliau selalu dimudahkan dalam urusannya fid dini wad dunya wal akhirah. Dan yang saya cintai, teman-teman sekalian yang sama-sama menuntut ilmunya Allah, yang sama-sama mencari ilmunya Allah, semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Baiklah, izinkan saya berpidato singkat tentang tabayun membangun masyarakat anti hoaks. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah pernah kita mendapat informasi dari grup WhatsApp ataupun grup platform lainnya dan kemudian kita langsung percaya pada informasi tersebut tanpa kita sadari bahwa informasi tersebut adalah informasi yang ada sejak tahun 2017 hanya saja direpost ulang. Nah, di era digital seperti saat ini kita hidup dalam arus informasi yang sangat deras. Setiap menit jutaan informasi datang menghampiri kita. Yang perlu kita ketahui dan yang harus kita cari tahu adalah apakah informasi yang datang kepada kita tersebut informasi yang benar ataupun hanya informasi yang palsu atau yang biasa kita sebut dengan hoax. Dari sinilah kita sangat dianjurkan untuk mengamalkan nilai Islam yang sangat mulia, yaitu bertabayun. Tabayun adalah mencari keaslian ataupun kebenaran dari suatu informasi. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Al-Walid untuk mengambil zakat kepada Bani Musallik. Namun ketika di tengah perjalanan, Al-Walid merasa takut dan gelisah tanpa sebab. Tanpa berpikir panjang, Al-Walid pun kembali ke Madinah dan mengatakan kepada Rasulullah bahwa Bani Musallik menolak untuk membayar zakat, bahkan ingin membunuhnya. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah spontan memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Namun Rasulullah tidak gegabah dan tidak langsung mengambil tindakan. Rasulullah mengutus orang lain untuk mencari kebenaran pada berita tersebut. Namun setelah diketahui bahwa berita tersebut tidak benar, yang benar sesungguhnya Bani Musallik sudah siap-siap dan bahkan pemimpin Bani Musallik sendirilah yang akan menghantarkan zakat kepada Rasulullah. Nah, dari kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6 yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang fasik kepadamu membawa suatu kabar penting, maka carilah kebenarannya. Jangan sampai kamu mencelakakan suatu kaum hanya karena ketidaktahuanmu dan kemudian kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6.
Dari Quran tersebut sudah kita ketahui dan sudah dapat kita mengerti bahwa sikap tabayun ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita meremehkan sikap tabayun. Yang mana sikap tabayun ini sangat baik dan sangat mulia dalam diri kita. Dengan tabayun kita bisa mengetahui informasi tersebut benar atau hoaks. Sedangkan hoaks itu atau berita palsu sangat kita benci dan bahkan sangat kita tidak ingin mendengar arti dari hoaks. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah kita bisa mengetahui jika ada seseorang yang membicarakan kita dan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada? Pasti kita sangat jengkel ataupun kita sangat merasa benci kepada hal tersebut. Nah, kemudian kita akan membenci orang yang menyampaikan berita tersebut. Nah, dari situlah adanya kebencian dan bahkan adanya adu domba. Jadi kita sebagai manusia, kita harus mencari kebenarannya. Marilah bertabayun mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita ajarkan kepada keluarga dan kemudian kita ajarkan kepada masyarakat. Jika kita tidak mulai pada hari ini, mungkin besok kita yang akan menjadi korban fitnah. Saya harap setelah mendengar pidato singkat dari saya, kita semua bisa merubah diri kita semua bisa menjadi lebih baik dan kita semua bisa bertabayun sebelum kita menyampaikan informasi. Jangan sampai kita dibenci oleh orang lain hanya karena kita menyampaikan informasi palsu ataupun informasi yang tidak benar. Mungkin hanya ini pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Saya harap setelah kalian menutup pidato ini, kalian bisa mengamalkan nilai tabayun dalam diri kalian sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.